Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, hari ini kita ketemu lagi ya di kelas 10 IPS 1 dengan saya selaku guru mata pelajaran sejarah peminatan. Baik, ya, jadi sebelum kita mengawali pertemuan pada siang hari ini, seperti biasa mungkin ketua kelas silakan untuk memimpin pembacaan doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, jadi ini hari Jumat tanggal 28. Jadi Bapak seperti biasa mau ngabsen dulu. Yang pertama itu Gufron, Gufron masuk. Kemudian Abi, Oke, Pak. selanjutnya itu ada Hujatun, Hadir, Pak. Seruni, Abu Hadir, Hadir. Hadir, dan yang terakhir Intan. Hadir, Pak. Ya, semua Pak, ya, ada 5 murid. Ya, jadi di sini kita akan belajar mengenai materi selanjutnya yang mana juga merupakan sambungan ataupun materi lanjutan dari pembahasan kita minggu lalu ya. Di sini kita akan membahas tentang historiografi. Jadi di sini saya ada historiografi. Nah, karena kan kalau kita lihat materi minggu kemarin ini kita membahas tentang historiografi, pengertian secara umum ya. Jadi di sini kita hanya akan masuk pada materi. Jadi di sini salah satu contoh dari historiografi itu sendiri. Nah, itu sekarang mungkin Bapak mau kilas balik dulu ya, mau menanyakan apakah kalian ada yang ingat mengenai materi yang telah kita pelajari minggu lalu pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana? Apakah ada yang tahu? Lupa, Pak. Ya, jadi ya boleh buka buku catatannya ya. Jadi kita hari ini akan belajar diskusi historiografi. Nah, untuk pertemuan sebelumnya itu kita telah membahas mengenai pengertian historiografi. Nah, ini kan di sini kita akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis historiografi. Nah, untuk itu Bapak di sini sudah menyiapkan materi ya berupa tayangan video dan juga PPT singkat yang Bapak siapkan. Nah, jadi untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, di sini Bapak ingin memberikan sedikit pertanyaan dulu ya, pertanyaan untuk membandingkan mungkin cara-cara yang semangat atau bermanfaat. Ya, di sini Bapak yang bertanya mengenai historiografi ya. Kalau kita lihat atau kita dengar yang kalian tahu tentang historiografi ataupun kepenulisan dalam sejarah itu sendiri. Jadi sejarah ini kan ada memiliki metode sendiri ya. Mana metode penelitian dalam penulisan sejarah itu disebut historiografi. Nah, untuk itu di sini apakah kalian ada yang pernah membaca suatu cerita ataupun buku yang memuat tentang sejarah? Apakah ada? Ya, termasuk ya, Pak. Ya, kalau Malibunan kan termasuk cerita ya. Ini maksud Bapak ini cerita sejarah yang memang ada pernah terjadi, karena sejarah itu kan kita lihat sebuah peristiwa masa lalu yang terjadi. Nah, jadi di sini apakah kalian ada yang pernah membaca cerita-cerita sejarah tentang apa atau pahlawan ataupun apa? Ya, Gimana ini pahlawan? nah itu termasuk.
juga tadi. Jawabannya sudah tepat. Yang lain, apakah ada yang lain yang pernah membaca tentang cerita-cerita sejarah baik itu sejarah pada masa proklamasi atau pada masa awal kemerdekaan? Apakah ada yang pernah membaca mengenai Janfar? Hari kita termasuk apa? Oh, kalau si Paida itu si Paida kan ya memang cerita dari kita ya, dari Sumatera Selatan ya. Tapi kalau kita ataupun kita perdalam lagi bahwasanya Paida itu bukan semua cerita sejarah dalam arti kata ya. Kita nak siapa? Ya itu masuk ke cerita aja karena kita tidak pernah ataupun belum pernah menemukan bukti tertulis dari cerita tersebut yang hanya mendengar ya, berupa omongan-omongan dari mulut dari masyarakat kita. Mungkin dia lebih cerita-cerita sejarah mungkin perang-perang ataupun peristiwa apa yang pernah kalian baca, karena itu kan termasuk materi kita. Kalau kalian ada yang pernah baca, siapa? Ya boleh silakan kami bersembunyi. Kalau perang Paida dan perang Kukotan di Bali mah, Nah itu termasuk juga sebagai salah satu peristiwa sejarah ya. Juga itu kan memang ada tulisannya dalam arti kata bahwasanya memang perang itu sumbernya ada didukung oleh sumber dan juga memang ada yang tulisnya ya mengenai perang kita dan juga perang Bali. Jadi memang kita dikatakan sebagai salah satu jenis historiografi. Ya, kemudian lanjut tadi sebelum mengatakan silakan. Kalau berdasarkan yang kita baca ya Pak, itu ada kayak Pak Barawa, terus banyak juga udah Pak itu ada. Ya, Barawa tentunya lupa lagi silakan. Saya bikin gelar kemarin yang ada di TV, Angisman, berdasarkan saya 30 PKI kan. Ya, kalau bicara PKI ya, dari Pakistan. Ya, itu termasuk salah satu peristiwa sejarah dan juga memang peristiwa sejarah yang ditulis ya. Karena kita dapat mengetahui bahwa memang partai PKI itu memang sempat ada di Indonesia. Jadi gerakan 13 PKI itu termasuk sebagai salah satu peristiwa sejarah dan itu memang sumber-sumber atau baik itu sumber tertulis, sumber lisan memang bisa ditemukan. Ya, itu termasuk juga salah satu ilmu historiografi ya. Bagus Gufron. Selanjutnya apakah masih ada lagi? Ya boleh, kita silakan. Sumpah Pemuda Pak. Ya, Sumpah Pemuda itu kan ya hari ini kan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Ya, itu memang salah satu juga termasuk ya. Apabila kita lihat Sumpah Pemuda itu memang sebuah momen, salah satu momen untuk belajar pemuda kita. Jadi yang memang Sumpah Pemuda itu termasuk juga sebagai salah satu contoh historiografi karena kita lihat banyak sumber-sumber yang menulis tentang Sumpah Pemuda ya, tulisan-tulisan yang berkaitan Sumpah Pemuda. Baik, begitu pengantar saja ya sebagai pemantik pelajaran kita hari ini bahwa setidaknya kalian sudah tahu mengenai contoh-contoh dari historiografi ya, dari dokumen sejarah. Itu lebih lanjutnya nanti mengenai definisi dari historiografi itu sendiri yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ya, jadi di sini Bapak sudah menyiapkan materi dan juga tayangan video yang materi berbentuk PPT dan juga video juga yang nanti dapat kalian pahami dari tugas sampah dan juga dapat ditonton video nanti sebagai bahan bekal untuk pembelajaran kita hari ini. Ini Bapak mau menampilkan layar dulu. Ya, jadi kita masuk ke materi. Sudah saya siapkan beberapa slide singkat ya mengenai jenis-jenis historiografi sesuai dengan historiografi ya. Maksudnya memang historiografi adalah kaitannya dengan tulisan. Jadi wajar bahwa PPT yang Bapak pilih itu yang banyak buku. Jadi kita lanjut dan mungkin next slide berikutnya kita bahas mengenai ya, pelajaran historiografi ini tidak terlalu luas kepada mana hanya sebagai kepenulisan sejarah. Namun dalam kepenulisan sejarah ini ada metode-metode yang harus dilalui ya. Ada 4 metode dalam kepenulisan sejarah, yaitu mulai dari pengumpulan sumber yaitu geometrik dan
dan juga ada kritik sumber ya, atau verifikasi dari sumber itu sendiri, dan juga ada interpretasi. Kemudian yang lain nggak baru historiografi ataupun keputusan sejarah. Baiklah, kita lanjut yang next. Ya, kita lanjut dari mulai perkembangan historiografi, yang mana tulisan sejarah ini sudah dimulai ataupun sudah ada ya setiap manusia tentang tulisan. Jadi kalau di dunia itu ya sudah kita tahu bahwa sejarah ya salah satu prinsip juga yang bagus pada tahun 425 Masehi itu sudah menemukan atau sudah mulai menulis mengenai suatu cerita. Dan juga yang tulisan-tulisan ini masih dapat ditemukan berupa buku ya, dan buku terkenal tulisannya. Nah, buku ini kan termasuk juga sebagai sejarah, sebagai salah satu sumber ya, maka bisa dikatakan bahwa penulisan historia itu sudah ada sejak tahun tersebut. Nah, kemudian ya kalau kita lihat di Indonesia, tulisan ini mulai ada atau mulai dikenal mengenai tulisan sejarah itu mulai dari masa aksara ya, karena manusia purba pada saat itu sudah mulai menulis ya, walaupun tulisan masih bersifat sederhana, namun ketika mereka mengenal tulisan itu ya itulah periode ataupun tanda bahwa historiografi itu ada dan dimulai sejak saat itu. Ya, jadi itu perkembangan historiografi dalam lihat secara dunia yang pada masa sebelum Masehi dan juga ketika masuk di Indonesia, ataupun perkembangan historiografi di Indonesia itu dimulai dari masa aksara ya hingga sekarang. Namun yang membedakan tentu dalam masa aksara ya itu masih tulisan bersifat sederhana, belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan historiografi modern, karena bahwa tulisan sejarah itu ya harus berdasarkan metode-metode penelitian yang ada ya, kaidah-kaidah penelitian yang ada. Nah, mungkin kita lanjut ya next slide berikutnya. Ya, jadi sini kita masuk ya, mulai masuk ke materi inti kita yang mengenai jenis-jenis historiografi sendiri. Jadi untuk jenis historiografi ini ada kurang lebih ada 4 jenis historiografi ya. Pertama itu historiografi tradisional. Nah, untuk historiografi tradisional itu sendiri ya, ada yang tahu itu gambar buku apa? Oh, saya tahu itu Ya, kita ya sudah sama. yang dibuat oleh orang. Ya, jadi dua gambar di situ benar ya. Itu adalah salah satu contoh dari historiografi tradisional. Karena itu adalah kitab ya sesuai dengan gambar ya. Nah, jadi kan seperti ya bisa baca di PPT ya, bahwasanya historiografi itu adalah tulisan sejarah, namun ya sesuai dengan masanya tradisional, bahwasanya memang historiografi ini masih bersifat sederhana. Penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu budaya atau maksudnya agama hingga masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu pembagian ataupun rentang waktu dari periodisasi historiografi tradisional. Jadi ketika awal mula masuknya agama yang mana berdirinya kerajaan dan salah satu peninggalan kerajaan berupa prasasti. Apakah kalian tahu prasasti itu termasuk historiografi atau bukan? Masuk Pak. Termasuk ya. Terus apakah kalian beda pendapat? Termasuk Pak. Ya, sebenarnya sama semua ya. Jadi memang ya salah satu contoh historiografi tradisional ini yaitu prasasti. Jadi prasasti maupun babat ya kalau dalam Islam ataupun hikayat raja-raja pada masa kerajaan dan Sultan Islam itu ya masuk di masa historiografi tradisional ini. Dan juga sebagai contoh dari historiografi tradisional. Ya, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya, pembahasan berikutnya mengenai historiografi kolonial. Ya, historiografi kolonial ya, di situ sudah ada gambar ya, salah satu buku tulisan dari ya, siapa yang tidak kenal tokoh ini? Salah satu tokoh yang menjajah kita ya, dari Inggris yang menulis tentang sejarah dari Pulau Jawa. Nah, kalau kita lihat bahwa ada keterkaitan, jadi sesudah masa historiografi tradisional itu kita mulai masuk ke masa historiografi kolonial, yang mana historiografi kolonial ini ya dimulai sejak mulai masuknya bangsa-bangsa luar ya, bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara.
Jadi diawali dengan Portugis yang pertama kali di Indonesia hingga nanti yang terakhir di Indonesia itu Jepang yang terakhir menjadi kita. Jadi historiografi kolonial ini adalah sebuah penulisan sejarah yang ditulis berdasarkan cara pandang dan untuk kepentingan Belanda atau Eropa sentris. Karena kan yang lama menjajah atau menguasai Nusantara itu kan Belanda. Jadi banyak tulisan-tulisan dari Belanda yang yang mewakili masa historiografi kolonial. Sebenarnya ada banyak yang bukan hanya tulisan saja ya, bukan hanya tulisan dari Inggris saja mengenai historiografi apa. Ada juga tulisan dari oh ya, silakan. Nah, ini yang di belakang itu bisa kita maju duduk di depan saja ya. Baik Pak, isi bangku yang kosong. Ya, kemarin itu pembahasan materi historiografi kolonial dan mungkin sudah ya, kita lanjut next ke materi berikutnya. Sudah materi historiografi kolonial ya, memasuki masa historiografi nasional. Jadi kalau kita lihat tulisan dari historiografi kolonial itu kan lebih mementingkan kepada pihak asing ya, pihak penjajah ya. Karena sesuai dengan pembagian juga ya, nama dari masa itu yang mana historiografi kolonial. Kalau kita masuk ke contoh historiografi nasional ini ya, historiografi nasional merupakan tulisan sejarah yang ditandai dengan peranan dari Indonesia itu sendiri sebagai tokoh utama ya, sebagai objek ataupun sebagai subjek ya, penulisan yang utama dan juga bersifat Indonesia sentris dalam artian bahwa tulisan itu memang untuk kita sendiri berdasarkan cerita-cerita dari kita sendiri yang ditulis. Ya, jadi situ juga sudah ada contoh ya, contoh salah satu buku mengenai historiografi nasional. Jadi sesudah masa historiografi kolonial masuklah ataupun bergantilah periodisasi penulisan sejarah ini menjadi historiografi masa nasional. Itu sesuai dengan contoh yang ada pada PPT, Bapak lakukan buku mengenai Serekas Dengklok, yang mana kan Serekas Dengklok itu kan masuk ke dalam salah satu peristiwa sejarah mendekati masa kemerdekaan ya. Tepatnya yang pertama sih sebelum ya, pada saat tokoh tua kita yang bermanfaat kita dihasilkan oleh para pemuda kita yang tujuannya untuk mendesak kemerdekaan. Nah, dari sini Bapak yang tanya apakah ada yang tahu mengenai contoh dari historiografi masa nasional ini selain yang ya boleh Ibu, silakan. Dan historiografi Indonesia lain termasuk Perang 10 November. Ya, kalau perang itu masuk dalam historiografi masa nasional. Lalu yang kita lihat dulu penulisnya. Apabila perang itu ditulis berdasarkan orang Belanda yang membuat cerita, itu masuk historiografi masa kolonial. Namun kalau sudah ditulis ataupun ya orang kita yang menulis yang mengenai peristiwa itu akan masuk ke dalam historiografi masa kita, masa nasional. Karena kan seperti yang kita tahu, seseorang menulis itu untuk kepentingannya masing-masing. Jadi contoh ya, orang Belanda menulis cerita sejarah. Ya mungkin orang Belanda itu meninggikan yang Indonesia. Pasti dia kan meninggikan ya bangsanya sendiri kan, yang pada saat melakukan penjajahan kita. Pun sebaliknya, karena kalau kita lihat dalam penulisan itu kan kita kan bersifat apa ya, bukan bersifat subjektif ya, bersifat ya sesuai dengan kemampuan dari penulis itu sendiri. Karena kan tujuan dari historiografi masa nasional ini kan dan juga sifatnya itu kan sifatnya lebih ke kita kan. Jadi tulisan-tulisan itu yang lebih memihak ataupun lebih sesuai dengan kata kita, tidak dibuat seperti itu. Berbeda dengan penjajah yang karena ada kepentingan
fenomena politik di dalamnya pada masa historiografi kolonial. Jadi memang bahwa historiografi kolonial itu masih bersifat Belanda sentris ya, atau Belanda sentris, karena ceritanya berpusat kepada orang-orang Belanda maupun orang asing sendiri. Mungkin kita bisa lanjut ya. Next kita akan membahas mengenai ya salah satu jenis historiografi modern. Jadi sesudah historiografi nasional kita masuk ke historiografi modern sesuai dengan pengajian tahun. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang tahu perbedaan antara historiografi nasional dan historiografi modern? Ya boleh dibuat, silakan. Bisa baca dengan kalau salah menggunakan. Ya nanti dia kakek dengan yang lainnya. Apakah ada yang salah saya kasih? Ya betul. Ya lanjut yang lain, apakah ada yang menambahkan? Jawabannya sudah bagus dari bukuannya, cuma ya masih kurang tepat ya. Apakah ada yang mau melengkapi perbedaan ya antara historiografi nasional dan modern? Tak tahu Pak. Tahunnya mungkin Pak. Ya tahun jelas beda ya dari historiografi masa awal, masa tradisional hingga ke masa terakhir, masa modern. Dan itu tahunnya berbeda ya, beda zaman ya. Tepatnya ya benar kalau beda zaman. Cuman maksud Bapak, apakah ada yang kalian tahu lah kira-kira yang berbeda historiografi nasional itu ini dan historiografi modern itu ini? Ya, Abi silakan. Mungkin historiografi yang nasional itu Pak, kaidah dasar ilmiahnya belum lengkap, karena modern tidak lengkap. Ya, itu jawabannya bagus ya, karena memang seperti yang dimuat dalam PPT ya, bahwa memang keputusan sejarah historiografi modern ini tentu sudah memenuhi kaidah-kaidah keputusan sejarah. Kan ada 4 ya metode sebelum sejarah ya, yang mulai dari heuristik, kemudian verifikasi sumber ya, kemudian interpretasi data, dan yang terakhir ya baru masuk penulisan ya historiografi. Itu 4 metode atau rangka-rangka penelitian itu sudah ada di masa modern seperti saat ini. Ya bagus ya jawabannya ya. Mungkin cukup ya saya Bapak menjelaskan. Jadi historiografi modern ini adalah cara penulisan sejarah Indonesia yang lebih bersifat kritis dan juga telah memenuhi kaidah-kaidah kepenulisan. Jadi kepenulisan sejarah itu baru bisa dikatakan sempurna ya pada masa modern ini, karena kan seperti kita tahu pada masa tradisional ya, contoh historiografinya kan bisa berprestasi. Itu kan belum ada metode-metode ya, kita pasti hanya sebagai tinggalan dari sebuah raja ya. Tentu jika dibandingkan dengan historiografi modern ya masih berbanding jauh dari segi metode yang digunakan. Nah, ini seperti contoh di PPT ada sebuah gambar buku ya sejarah Indonesia modern yang ditulis oleh salah satu penulis dari luar sebenarnya, namun yang menulis tentang Indonesia yang pasti kita. Ya mungkin jelas untuk 4 jenis historiografi yang dimulai dari historiografi tradisional, kolonial, modern. Mungkin di sini kita lanjut. Jadi di sini itu materi kita yang di PPT. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah Bapak sampaikan, silakan. Jadi ada Pak. Kalau tidak ada ya Bapak yang bertanya. Ya silakan. Tidak usah malu-malu. Ya, kita kan belajar di sini. Jadi silakan kalau ada yang bertanya ya terkait materi kita. Ada yang ingin ditanyakan ya, kalau tidak ada ya coba Bapak mau bertanya satu-satu lagi. Ya silakan Bu.
bagaimana Pak misalnya dalam kita dalam menulis kendala hambatan atau tantangan, ada kendala yang di bagian penulisan itu susah kita dapatkan. Contohnya misalnya saya siswa itu mengalami masalah tentang susah mendapatkan sumber yang tahu kurang percaya dengan akan tersebut, itu bagaimana cara mengatasinya atau solusinya itu bagaimana? Mungkin itu saja Pak. Ya, pertanyaan yang bagus ya dari Google-nya. Ya, sebelum Bapak menjawab, ya bagaimana dari teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab dari Google? Silakan. Ayo, Bapak sudah jawab. Ya silakan kalau ada yang menjawab dan yang juga sebelum Bapak yang menjawab. Ya ada Pak. Belum ketemu Pak, mungkin Ya, ada belum. seluruh SK itu ya, biar Bapak cerita S. Sudah dekat ketemu sampai di mana? Ya, kalau tidak ada yang mungkin ya, terpaksa Bapak yang menjawab ya, jadi mengenai pertanyaan itu tadi terkait kendala ya, karena seperti kita tahu orang-orang sekarang ini sudah banyak yang menulis sejarah, sudah banyak dalam artian sejarah itu kita malah bingung mau menulis apa lagi tentang sejarah, karena seperti yang kita tahu penulisan sejarah itu sudah banyak yang dimulai dari ya macam-macam sejarah dekat lingkungan kita ya, bahkan sejarah penamaan suatu suku, kemudian suatu penamaan tempat pun ya sudah malah kita temukan. Jadi tentu terkait penulisan sejarah ya kendala itu tadi ya pertama ya kita sulit menggunakan karena kalau kita lihat apabila kita kembali ke tahun 2000-an ya masa-masa awal memasuki tahun 2000 ya tentu di situ kan masih banyak tema-tema sejarah yang diangkat. Namun seiring perkembangan waktu ya sudah banyak tulisan-tulisan yang dibuat oleh peneliti sejarah ya, bukan peneliti saya ya, sejarawan juga bisa termasuk. Sejarawan sama peneliti sama ya, maka ya mahasiswa sejarah pun tentunya setiap tahun itu ketika skripsi yang menulis seputar sejarah. Jadi tentu tema-tema terkait kesejarahan kita susah untuk mendapatkannya. Nah, dan terkait tema yang susah itu dalam penulisan sejarah kita juga butuh sumber. Nah, sumber sejarah ini ya bisa kita katakan ya sulit juga ditemukan. Karena apa? Karena dalam penulisan sejarah ini tentu yang menjadi kendala itu ketika kita melakukan pengumpulan sumber-sumber, baik itu sumber primer yang berasal dari pelakunya langsung, ataupun sumber-sumber yang berasal dari buku tertulis, ataupun sumber-sumber lisan ya kepada orang yang tahu peristiwa itu. Jadi kalau bicara solusi ya solusinya sebenarnya ada satu sih. Ya kalau mau menulis sejarah ya harus banyak membaca tentang sejarah. Karena kan kalau mau menulis ya kita perlu membaca, kita perlu melakukan riset, kita perlu melakukan itu ya observasi. Jadi kalau ditemukan kendala ya kita harus banyak membaca, memperdalam materi kita yang mantap tulisan kita lah, sumber-sumber yang akan kita gunakan. Mungkin itu ya, silakan lagi jika ada yang bertanya, Bapak kasih kesempatan satu orang lagi bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Kayaknya tidak ada lagi Pak. Ya, kita cukupkan ya, itu materi dari Bapak yang Bapak peneliti. Dan di sini untuk memperkuat materi kita, Bapak juga sudah menyiapkan berupa tayangan video ya. Mungkin boleh ditampilkan ya, akan ditampilkan video singkat. Silakan disimak.
pembelajaran kali ini. Jadi di sini Bapak ingin menunjukkan yang bahwasanya yang kita ambil dari historiografi ini adalah ya historiografi itu merupakan salah satu metode dalam penulisan sejarah. Karena historiografi itu adalah penulisan dari sejarah yang sendiri. Jadi historiografi ada empat, yang mulai dari tahap pengumpulan data, penulisan. Nah, kemudian ini historiografi ada empat ya, historiografi tradisional, kolonial, nasional dan juga modern. Itu untuk kesimpulan kita pada hari ini. Nah, kemudian di sini Bapak ini memberikan tugas singkat kepada saya untuk persiapan di rumah dan juga menunjukkan di pertemuan berikutnya, di pertemuan selanjutnya. Jadi silakan dicatat ya, Bapak ini meminta kalian menulis masing-masing 10 contoh terkait dari jenis-jenis historiografi yang ada. Jadi pada masa historiografi nasional silakan menulis 10 contoh dari masa tersebut. Kemudian pada masa kolonial silakan kalian tulis juga 10 contoh mengenai historiografi di masa tersebut. Begitupun juga untuk historiografi masa nasional dan juga masa modern. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Silakan tugas dikerjakan ditunjukkan pada hari Jumat depan ya, ketika kita bertemu untuk kalian sebutkan secara satu-satu. Begitu. Terima kasih ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan